Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 20 Januari 2026. Pelajaran yang keempat di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah implan pikiran atau bedah pikiran. Semakin banyak perusahaan di seluruh dunia mengembangkan teknologi yang menggabungkan daya memprosesan komputer dengan otak manusia. Singkatnya, dengan menghubungkan pikiran ke komputer, para ilmuwan berharap dapat mempengaruhi pemikiran kita melalui komputer. Meskipun penggunaan implan pada otak manusia menjanjikan hasil positif seperti membantu mengatasi epilepsi, depresi, dan penyakit Parkinson, potensi penggunaan yang lebih berbahaya tidak sulit untuk dibayangkan. Pengendalian pikiran mungkin sudah semakin dekat. Dalam beberapa hal, itu bahkan sudah terjadi. Pikiran kita seperti komputer, tetapi jauh lebih unggul. Arus informasi yang terus-menerus kita terima setiap hari membentuk pikiran kita, mengkondisikan pemikiran kita, dan menuntun tindakan kita. Ketika kita membenamkan diri dalam media, cara berpikir dunia mulai tercetak dalam pikiran kita, sehingga kita pun mulai berpikir dengan cara yang sama, seolah-olah pikiran orang lain telah ditanamkan atau dilebur ke dalam pikiran kita. Kita seperti Yesus harus menjadi pribadi yang memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 6. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah, yang oleh Paulus dikontraskan dengan roh dunia. 1 Korintus 2 ayat 11 dan 12. Siapakah guru kita dan apa yang sedang kita pelajari? Bacalah Filipi 2 ayat 5. Menurut Anda, apakah artinya memiliki pikiran Kristus? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pada akhirnya kita bisa mengubah pikiran kita, tetapi kita tidak bisa mengubah hati kita. Hanya Allah yang dapat melakukannya. Roh Kudus harus melakukan bedah hati dalam diri kita dengan menggunakan pedang roh. Efesus 6 ayat 17. Yaitu firman Allah yang hidup dan kuat, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Hanya melalui Roh Kudus kita benar-benar dapat mengenal diri sendiri, karena secara alami hati kita menipu kita. Yeremia 17 ayat 9. Kata Ibrani untuk licik atau agov mengacu pada tanah yang berbatu-batu dan membuat kita tersandung. Dalam arti yang lebih luas, itu berarti pikiran yang berliku-liku, bengkok, dan tidak lurus. Kita harus berubah melalui pembaharuan pikiran agar kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Mengapa sangat penting bagi kita untuk mengikuti apa yang dikatakan Paulus ini? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kiranya Allah dalam pikiranku, kiranya Allah dalam pandanganku, kiranya Allah dalam tuturku, kiranya Allah selalu dalam kalbuku. Kiranya lagu ini dapat terus teringat dalam pikiran kami, agar kami dapat hidup seperti Engkau, dengan memiliki cara pikiran Kristus yang kami tahu ya Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kami. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah hati kami. Karena kami tidak dapat mengubah hati kami. Tuntunlah kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Selasa 20 Januari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.